Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianiparo, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini kita akan membahas mengenai Katolik bukan Kristen. Nah, pasti ini akan muncul hujat-hujat nih terhadap saya. Karena hanya saya yang berani mengatakan bahwa Katolik itu bukan Kristen. Ini bukan tanpa dasar. Saya mengatakannya berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Jangan cari-cari di luar. Kalau kita berbicara mengenai kekristenan, ya, jangan cari di luar lah. Harus berdasarkan Alkitab. Ya. Kan selama ini mereka nyaman nih, ya. Kalau mereka ini bersembunyi, oh saya ini orang Kristen, ya kan? Tetapi yang mereka sembah bukan Kristus. Orang Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, Yesus Allah. Itu. Nah, kalau mereka yang disembah siapa? Allah-Allahan, yaitu Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Nah, kalau dibilang begitu ngamuk. Seharusnya jangan ngamuk. Seharusnya cek, koreksi. Cek di Alkitab. Jangan menurut tradisi. Apa kata bapak-bapak gereja. Mereka semua udah mati tuh. Ya kan? Mana mereka? Hanya pembuat masalah. Karena mereka mendirikan kebenarannya sendiri yang tidak sesuai dengan Alkitab. Sudah nama mereka tidak tercatat di Alkitab. Tuh. Apakah mereka bangkit lalu menjaga surga? Itu di mana bapak-bapak gereja? Tidak ada. Sebab itu, ya, kembali ke Alkitab. Ini diajak kembali ke Alkitab, bilangnya sesat, bilangnya bidat. Kalau, ya, diajak untuk membaca buku-buku tafsir, nah itu baru sesat. Kalau diajak untuk menyembah Allah yang tidak ada di Alkitab, nah itu baru sesat. Ini diajak kembali ke Alkitab, diajak untuk menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, yang namanya Yesus Kristus. Kok dibilang sesat? Ya kan? Lebih menghargai bapak-bapak gereja daripada menghargai Allah yang benar. Semua rasul, ya, adalah orang Kristen karena mereka menyembah Yesus Kristus, Yesus Allah. Itu orang-orang percaya disebut Kristen
di Antioquia. Hanya berselang berapa tahun sejak Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Nah, di situ timbul Kristen. Kalau Katolik itu ya resminya muncul abad keempat setelah Konsili Nisia. Masa yang muncul belakangan mau mengalahkan yang awal, yaitu Kristen. Kalau kalian itu senang dengan sejarah, coba perhatikan lebih dulu mana Kristen atau Katolik. Oh, kami kan Kristen. Beda. Ya, beda. Dalam Roma 16 ayat 7, ya. Salam kepada Andronikus 1 dan Yunias 2, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang, aku 3 ya, di antara para rasul 12, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Perhatikan, Andronikus, Yunias, Paulus, dan para rasul 12. Berarti ada kurang lebih 15. Ya, yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Semua rasul Kristen. Ya. Jadi, ya, bagaimana mungkin bahwa Katolik itu adalah Kristen? Lalu dibuatlah sebuah narasi ya. Petrus mendirikan jemaat Katolik di Roma. Nggak wajar kita. Ya. Bagaimana mungkin ya Petrus sudah mati sementara doktrin ini belum muncul, ya kan? Abad pertama Petrus mati. Nah, doktrin ini Katolik ini munculnya abad ke-4. Mereka membangun imannya di atas seperti apa namanya? Dengan Tertullianus sebagai batu penjuru. Seperti bapak-bapak gereja iman mereka. Mereka membangun imannya di atas bapak-bapak gereja. Dengan Tertullianus sebagai batu penjuru. Udah itu hoak lagi. Petrus yang mendirikan Katolik di Roma. Itu tidak mungkin. Karena yang pertama, Petrus itu menikah. Ya kan? Dalam Matius 8 ayat 14, setiba di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Tuh, Petrus ada ibu mertuanya. Ya, dalam Matius 8 ayat 14. Ya. Apa ini hoax? Tidak, ini Alkitab. Ya.
Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Baca kita, jangan baca buku-buku penulis apa itu, bapak-bapak gereja, nggak ada dalam kitab namanya. Itu udah gak ada, udah mati mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Nanti itu yang pertama, nggak mungkin, karena Petrus menikah. Ya, waktu ada Yesus pun Petrus sudah menikah. Apa kata Petrus? Ya, dalam 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, berarti Petrus orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dalam nama siapa? Kristus. Yesus Kristus. Gak ada tuh Bapak Kristus, Tritunggal Kristus, Yohanes Kristus, Sabellianus Kristus. Gak ada. Yohanes Kristus. Yang ada Yesus Kristus. Harus bangga ya kalau dia menderita. Paulus, tubuhnya itu banyak tanda-tanda Kristus. Berapa kali dia didera, ya kan? Dan dia bangga. Berapa kali dia kelaparan, berapa kali dia terombang-ambing di laut. Itu dia bangga kalau dia menderita sebagai orang Kristen. Tapi kan kalau di luar sana kan para pendeta itu kan menderita bukan karena Kristus, karena perbuatannya sendiri. Mereka menderita. Saya menderita karena saya orang Kristen. Nggak ada perpuluhan, gedung gereja dijual, ya kan? Iseng-iseng berhadiah, bawa mobil berhenti di depan perempuan-perempuan yang lagi menunggu kendaraan untuk pulang kerja. Tongolin tuh burung rahasianya. Untung tuh perempuan pulang kerja. Kalau dia pulang ronda, dia bawa pentungan, dipentung tuh burungnya, burung rahasianya si pendeta itu. Nah, kalau burung rahasia itu dipentung, jadi burung pentung, kalah ayam geprek. Iya gak? Untung ya, itu perempuan-perempuan itu pulang kerja, nunggu mobil, pakai HP, difoto deh itu nomor mobilnya, viral. Yang malu siapa? Keluarganya dan orang Kristen. Oh enggak, orang Kristen gak malu, karena dia bukan pendeta Kristen. Pendeta Kristen tidak akan pernah seperti itu, karena pendeta Kristen ya di tubuhnya seperti Paulus ada tanda-tanda Kristus. Bangga dia, karena dia memberitakan Injil Kristus. Itu bedanya ya, bedanya ayam geprek sama burung pentung. Apakah itu hoax? Tidak. Itu terjadi berapa tahun yang lalu tuh. Ya. Nah, kita lihat
Itu yang pertama, tidak mungkin karena Petrus menikah. Ya. Yang kedua, ya, Petrus hanya menyembah Yesus Kristus seperti pengakuannya dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2 Petrus 1 ayat 1. Dia hanya menyembah Yesus Kristus dan dia akui bahwa dia adalah rasul dari Yesus Kristus. Nah, kalau Katolik, mereka menyembah siapa? Bukan menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar, tidak. Mereka menyembah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Ya kan? Beda kan? Jadi nggak mungkin Petrus yang menyembah Yesus tiba-tiba membangun jemaat Katolik, lalu jemaat itu disuruh menyembah Allah Tritunggal. Nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, buktinya Petrus dengan lantang mengatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Saya bacakan ya. Nih kata Petrus. Jawab Petrus kepada mereka. Ini setelah orang-orang itu bertanya. Kata Petrus apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah itu ya. Itu para Romo sama penganutnya tuh. Ya. Baca ayat ini. Ya. Dalam nama siapa? Allah Tritunggal. Saya ulangi lagi nih. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya mungkin. Petrus dengan lantang mengatakan. Dan memang tidak ada satupun ya, murid-murid ya, yang disebut para rasul itu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nih iseng-iseng berhadiah. Saya niru-niru pendeta itu tuh. 10 miliar. Kalau pendeta itu ngasih 5 miliar. Ini saya kasih 10 miliar. Tapi karena memang saya nggak punya duit, dan itu tidak boleh, saya kasih gambarnya aja. Saya kirimin nanti gambarnya. Uang 10 miliar. Kalau ada murid-muridnya itu, yang disebut para rasul itu, membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuh, saya kasih gambarnya nanti. Iseng-iseng berhadiah. Saya kirimin foto-fotonya, foto duit. Ini yang serius. Ya. Tidak ada satupun murid-murid yang membaptis dalam nama itu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena mereka tahu ya, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allah yang dulu, dia Yesus. Walaupun belum memakai nama Yesus. Allah yang sekarang, Yesus, memakai nama Yesus.
yang akan datang pun Allah itu juga. Namanya Yesus. Kalau dulu Allah itu ya, waktu dia mencipta, dia itu firman, dia itu roh. Lalu dia memakai nama sebutan Yahweh pada saat dia mencipta ya, bumi yang belum berbentuk. Waktu firman, dia mencipta bumi itu belum berbentuk. Pada saat dia memakai nama Yahweh, bumi yang belum berbentuk itu dibentuk menjadi bulat. Lalu beserta dengan isinya, dia ciptakan. Lalu dia ya, menebus manusia berdosa. Dalam fisik, dia menjadi fisik manusia, mati di kayu salib. Manusia itu ya mati, bukan Allah mati. Lalu dia bangkit. Sebelum dia duduk di tata surga, dia menunjukkan bahwa dia bangkit. Dia memakai tubuh kebangkitan. Karena kalau tidak memakai tubuh kebangkitan, manusia fisik tidak bisa melihat. Kalau manusia fisik tidak bisa melihat ya, tentang kebangkitannya, untuk apa? Nah, sebab itu dia pakai tubuhnya, tubuh kebangkitannya untuk menunjukkan, nih loh, saya bangkit. Dan dia memilih Saulus menjadi alat di tangannya. Paulus, menjadi Paulus namanya. Dan setelah itu, dia pun memilih menguasai muridnya, yaitu Yohanes, ya, dikuasai oleh Yesus itu untuk melihat sorga. Lalu dibawa lagi turun ke bumi. Ya, setelah melihat sorga ditunjukkan apa yang akan terjadi, lalu dibawa lagi turun ke bumi. Yohanes itu. Amin. Itu Allah. Ya. Jadi nggak mungkin Katolik itu adalah Kristen. Tidak, karena yang disembah beda. Bukan Allah yang di Alkitab, yang namanya Yesus. Tidak. Mereka menyembah Allah yang tidak ada di Alkitab. Nah, jika saudara-saudara ingin menghujat-hujat saya, hujat aja. Tapi saya ingin katakan, buktikan bahwa Katolik itu adalah Kristen. Siapa bisa buktikan? Yang disembahnya aja Bapa, Putra lagi. Ya kan? Kiranya apa yang saya sampaikan ini ya dapat membuat Bapak Ibu yang menyembah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar lebih lagi dikuatkan, lebih dimantapkan untuk membaca hanya Alkitab, satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.